Saya Christian Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 192101772 kelas Wates. Di sini saya akan mempresentasikan peranan lembaga yang berkaitan dengan UKM dan juga kriteria dari UKM. Yang pertama, ada peranan Kemenkop dan UKM. Pertama, perumusan kebijakan di bidang penguatan substitusi impor, peningkatan peluang pasar ekspor. Kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan substitusi impor. Dan ketiga, pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan substitusi impor. Kedua, peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian. 2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik. Dan ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. Selanjutnya, peranan Menteri Koordinasi Ekonomi, sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro. Kedua, koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro. Ketiga, pengendalian penyelenggaraan kementerian sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan kedua. Selanjutnya, peranan Kementerian Keuangan. Pemerintah sangat berfokus pada pengembangan UKM di Indonesia, karena UKM adalah sektor yang sangat penting bagi pemulihan ekonomi. Pada era digital seperti ini, Wamenkeu mengatakan bahwa digitalisasi sangat penting bagi pengembangan UKM, tidak hanya untuk memperluas target pasarnya, namun juga untuk mendorong pertumbuhan. Untuk menghadapi beberapa masalah yang dihadapi UKM, selama pandemi ini dibuatlah kebijakan restrukturisasi POJK 11, POJK 02 tahun 2020, yang berisi pemberian stimulus subsidi bunga, tambahan subsidi bunga, bantuan sosial tunai yang mengangkat daya beli, serta dukungan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang lainnya. Selanjutnya, pemerintah juga komitmen untuk mengalokasikan kredit pembiayaan perbankan hingga 30% dari total kredit secara bertahap hingga tahun 2024. Hal tersebut didukung oleh Menkeu Sri Mulyani, di mana beliau mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 PMK 05 tahun 2021 yang menyebutkan akan memperpanjang pemberian subsidi bunga kepada UMKM. Selanjutnya, peranan Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas. 1. Untuk merumuskan rencana-rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan pendek. 2. Untuk mengkoordinasi perencanaan, mengusahakan keserasian di antara rencana-rencana sektoral maupun regional, bekerja sama dengan Menkeu untuk menyusun RAPBN, dan mengelola anggaran pembangunan dari APBN. Strategi Bappenas tingkatkan kontribusi UKM. 1. Penguatan kelembagaan melalui penguatan peran Kemenkop UKM sebagai koordinator pengembangan UKM. Pemberian insentif bagi yang bermitra dengan UKM. 2. Akselerasi pengembangan UKM melalui berbagai program utama, diantaranya replikasi program kemitraan strategis dengan pendekatan rantai nilai. 3. Akselerasi pengembangan UKM melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UKM untuk menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan. Saat ini Rancangan Peraturan Presiden Pengembangan Kewirausahaan Nasional sedang dalam proses harmonisasi. Untuk selanjutnya, kemudian pada tahun 2022 mendatang, Kementerian PPN atau Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Kemenkop UKM, dan Kementerian atau Lembaga Pelaksana Program akan mengevaluasi program pengembangan UKM. Tujuannya sebagai dasar pengalokasian anggaran. Kriteria UKM menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Kriteria UKM yaitu memiliki aset kurang dari 20 juta di luar tanah dan bangunan. Omsetnya sendiri per tahun kurang dari 1 miliar. Dimiliki oleh orang Indonesia, tidak terafiliasi dengan usaha menengah atau besar, boleh berbadan hukum, dan boleh tidak. Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria usaha mikro memiliki pekerja 5 orang termasuk keluarga yang tidak dibayar.
Kriteria usaha kecil memiliki pekerja 5-19 orang dan kriteria usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang. Menurut Menek dan PKM, usaha kecil atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, aset kurang dari 200 juta di luar tanah dan bangunan, omsetnya 1 miliar, dan usaha menengah sendiri, asetnya 200 juta sampai dengan 10 miliar. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.